wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Dumateng ngersanipun para alim, para ulama, para kiai, para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Sepindah monggo sesarengan kita ngunjakaken raos syukur kita dumateng ngersadalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, rahmat, taufik, hidayah, inayah dhateng kula panjenengan sedaya sehingga wonten enjing menika kula jenengan tasih paring kesehatan, kesempatan, kenikmatan lan sanes-sanesipun sehingga saged nampai amaliyah Ramadan, saged nglampahi siam, salat maktubah kanthi berjamaah, salat rawatib, maos Quran, sedekah lan amal-amal ibadah sainipun. Ingkang kaping kalih shalawat wa salam selalu kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun lan pelangkung benjang wonten yaumil qiyamah. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kanjeng Nabi ngendika, "Idza kana yaumul qiyamati yudha'ul mizan, fayu'ta bi ahli shalah fayuwaffawna ujurahum bil mizan. Thumma yu'ta bi ahli shaum fayuwaffawna ujurahum bil mizan. Thumma yu'ta bi ahli bala la yunsabu lahum mizan wa la yunsharu lahum diwan fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bimanzilatihim min kathrati thawabillahi ta'ala." Idza kana yaumul qiyamah, ketika telah datang hari kiamat, yudha'ul mizan, maka akan disediakan timbangan amal. Fayu'ta bi ahli shalah, maka didatangkan orang-orang yang ahli salat ketika di dunia. Fayuwaffawna ujurahum, kemudian diberikan pahala amal salatnya kepada mereka di dalam timbangan itu. Tsumma yu'ta bi ahli shaum, kemudian yang ketika di dunia ahli puasa, fayuwaffawna ujurahum bil mizan, didatangkan pahalanya, diletakkan dalam mizan, dihitung dulu. Jadi ahli sholat, ahli puasa, diletakkan amal-amalnya di atas mizan, di atas timbangan untuk ditimbang amal sholat dan amal puasanya. Kemudian yang ketiga, tsumma yu'ta bi ahlil bala, orang yang ketika di dunia mendapat musibah, mendapat bala, la yunsabu lahum mizan, amalnya tidak diletakkan di atas timbangan amal. Ketika di dunia diuji dengan berbagai macam ujian, cobaan, bala, ketika di akhirat amal ibadahnya tidak diletakkan di dalam mizan. Wala yunsharu lahum diwan, buku catatan amalnya pun tidak diletakkan di situ. Tidak dinampakkan kepadanya buku catatan amal. Fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab, kemudian pahalanya diberikan tanpa hisab. Ini bagi orang yang ketika di dunia mendapatkan musibah bala. Hatta yantamanna ahlul afiyah, sehingga orang yang tidak mendapatkan musibah ketika di dunia, law kanu bimanzilatihim min kathrati thawabillahi ta'ala,
mengharapkan agar ia termasuk orang yang mendapatkan ujian ketika dia berada di dunia. Karena banyaknya pahala yang didapat oleh orang-orang yang ketika di dunia mendapatkan musibah, mendapatkan bala. Pahalanya banyak, kemudian bi ghairi hisab, tidak dihisab. Itulah kenapa orang yang selamat ketika di dunia mengharapkan agar ia bisa berada di tempatnya orang yang ketika di dunia mendapatkan musibah. Ini memberikan harapan, memberikan motivasi bagi orang yang di dunianya mendapat musibah untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah, untuk tidak bersuudzon kepada Allah, tidak berprasangka buruk kepada Allah. Aku hidup di dunia kok dibuat seperti ini, ujian kok bertubi-tubi, ini hilang itu hilang, seperti Nabi Ayub. Hartanya hilang, keluarganya hilang, kesehatannya pun diambil oleh Allah menjadi sakit. Tapi beliau Nabi Ayub tidak berputus asa. Akhirnya diberikanlah kesehatan, diberikanlah keluarga, diberikanlah hartanya kembali lagi. Jadi bagi yang ditimpa musibah ketika berada di dunia, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah, tidak berputus asa dari rahmat Allah, karena nanti balasan yang diberikan oleh Allah akan lebih baik di akhirat. Dan bagi yang sudah sehat, tentunya ia berharap untuk tidak mendapat musibah, karena khawatir nanti jika mendapat musibah tidak kuat. Maka disyukuri apa adanya, dinikmati selama sudah bisa menjalankan ibadah dengan baik, selama bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk, dilanjutkan saja. Kok delalah nanti ditimpa musibah, sakit atau apa, ya dijalani apa adanya. Ya karena itu memang sudah jalur takdir uluhiyah. Apa yang dikehendaki oleh Allah memang itu. Ya mau apa lagi, dinikmati, disyukuri. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena dengan kesehatan kita bisa beribadah dengan semangat, dengan enak. Kemudian dari ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah mengatakan, yastaqbilu ibnu Adam arba'an hubatin, bahwa anak Adam ini dihadapkan dengan 4 perampas. Dados kula jenengan sedaya niki berhadapan dengan 4 perampas kita. Ingkang sepindah yang pertama, yantahibu malakul maut ruhahu. Malakul maut, malaikat Israel akan merampas ruh kita. Mau gak mau, ruh kita akan dirampas oleh malakul maut, oleh malaikat Israel. Wa yantahibul warathatu malahu. Yang kedua, ahli waris akan merampas harta bendanya. Mau gak mau, harta yang dimiliki ketika di dunia akan dimiliki oleh ahli warisnya. Yang ketiga, wayantahibud dud jismahu. Mau gak mau, dud, ulat belatung yang berada di kuburan, mau gak mau akan merampas jasadnya. Badannya akan dimakan oleh belatung. Yang keempat, wayantahibul khusama amalahu. Ini orang yang keempat, orang yang mempunyai hak yang dirampas oleh orang lain. Maka orang yang dirampas haknya ketika di dunia, dia akan merampas amalnya orang yang merampas haknya. Sepindah melih. Yang keempat, wayantahibul khusama amalahu. Orang yang mempunyai hak yang dirampas haknya ketika berada di dunia, maka orang yang dirampas haknya itu akan merampas amalnya orang yang merampasnya nanti di akhirat.
Kalau misalkan orang yang merampas haknya ketika di dunia tidak memiliki amal untuk dirampas, maka dosanya orang yang dirampas haknya tadi akan diberikan kepada orang yang merampas haknya. Tiga itu dosane wong sing dizalimi. Ini menandakan bahwa Islam tidak boleh atau tidak mengajarkan untuk menganiaya kepada orang lain, untuk tidak menganiaya orang lain. Karena sering kita dengar bahwa Islam itu mengajarkan manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa berbuat baik kepada manusia. Dalam basa Jawa nipun wong sing iso ngwongke wong niku. Di antarane nggih niku Bapak Ibu. Mugi-mugi kula jenengan sedaya segedhik ingkang kawula aturaken saged mundhut inti, mundhut pelajaran ibrah sehingga saged nambahi iman kula panjenengan sedaya anggene nglampahi umur, nglampahi kesempatan, nglampahi kenikmatan napa kemawon ingkang sampun diparingaken dening Allah Subhanahu wa taala menika kanthi sak sae-saenipun. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kirang langgungipun nyuwun pangapunten sakathah-kathahipun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.